Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang sedang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdoa bagi umat muslim seringkali dilakukan setelah mengerjakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan ketika berdoa, umat Islam dianjurkan untuk terlebih dulu mengucapkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Baru setelah itu memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah. Selain adab tersebut, ternyata ada juga adab dalam berdoa yang patut umat muslim lakukan ketika berdoa. Salah satunya adalah dengan berdoa secara sungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan atas doa tersebut. Namun sayangnya, kadang kita melakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh umat Islam ketika sedang berdoa. Dan ternyata kesalahan tersebut tanpa disadari seringkali kita lakukan. Kesalahan seperti apakah itu? Ternyata ada beberapa kalimat yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa kalimat tersebut sering diucapkan oleh umat muslim saat berdoa. Padahal kalimat itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan berikut ini adalah beberapa kalimat yang semestinya kita hindari saat berdoa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika berdoa, ada kalimat yang sebaiknya dihindari ketika berdoa. Kalimat itu seperti, "Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah dan mobil baru." Selain itu juga ada yang berdoa dengan kalimat, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut." Untuk beberapa kalangan masyarakat, kalimat yang dihindari ketika berdoa ini terdengar biasa dan mungkin dianggap wajar. Padahal sebenarnya kalimat untuk doa yang seperti ini harus dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa kalimat seperti itu ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, 'Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku.' Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya."
Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam tafsirnya terkait hadis tersebut bahwa kalimat jika engkau berkenan memang sebaiknya tidak digunakan ketika berdoa, sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendaki olehnya. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa dengan menggunakan kata-kata jika engkau berkenan, maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya, sebab seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah. Ibnu Abdul Bar bahkan juga mengatakan bahwa kata-kata jika engkau berkenan hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Adapun menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, kata-kata jika engkau berkenan dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya digunakan ketika berdoa, sebab Allah hanya melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Di samping itu, ketika berdoa, hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itulah sebabnya umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan ketika berdoa. Selalu awali dengan pujian kepada Allah melalui berbagai macam zikir. Ucapkan permohonan dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang paling utama adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata jika engkau berkenan kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 10 adab berdoa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana ajaran ini menunjukkan betapa mulia aktivitas berdoa yang kita lakukan. Yang pertama, berdoalah dengan menantikan waktu-waktu mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir di setiap malam, dan waktu sahur. Yang kedua, manfaatkan kondisi-kondisi istimewa untuk berdoa, seperti ketika sujud, saat dua pasukan berhadap-hadapan siap tempur, ketika turun hujan, dan ketika iqamah sholat, dan sesudahnya. Lalu yang ketiga, ketika menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengusap wajah sesudah berdoa. Yang keempat, mengatur volume suara supaya tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu rendah. Yang kelima, hindari kalimat bersajak dalam doa, karena dikhawatirkan justru melewati batas dalam berdoa. Prinsipnya adalah tidak berlebihan dalam menggunakan kata-kata saat berdoa. Yang keenam, berdoalah dengan penuh ketundukan, khusyuk, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mantap hati dalam berdoa, meyakini doanya terkabul, dan menaruh harapan besar dalam berdoa. Sufyan bin Uyainah mengatakan, sadar akan kondisi dirimu, jangan sampai menghalangimu untuk berdoa kepada Allah. Allah tetap menerima permohonan iblis yang tidak lain adalah makhluknya yang paling buruk. Yang kedelapan, mintalah terus-menerus dalam berdoa. Yang kesembilan, membuka doa dengan lafal zikir. Dianjurkan untuk membuka doa dengan pujian dan sholawat. Demikian pula ketika mengakhiri doa. Lalu yang ke-10, taubat. Kembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya dan menghadap Allah dengan cara mematuhi segala aturan agama.
Dan inilah adab yang sangat penting ketika kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengabulkan setiap permohonan kita dan selalu menjaga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.